Bismillah. Ibarat sepak bola. Nasab klan Ba'alwi kebobolan. Kalah, dan wasit meniup peluit panjang tanda selesai. Itulah polemik nasab palsu zuriat Nabi Muhammad SAW berakhir. KH Imaduddin Usman Al-Bantani mengoyak jala gawang klan Ba'alwi. Reaksi para habib berbeda, tapi tetap sama, tidak bisa menyajikan data yang valid. Di antara habib ada yang membalas dengan kemarahan, menyebut begal nasab, iblis, dajjal, dan anak zina. Netizen menilai hal ini semakin menambah kebodohan dan kedunguan habib itu. Ada yang membalas dengan data, tapi data tersebut sangat banyak kesalahan dan tidak valid. Lagi-lagi sama menunjukkan kebodohannya. Ada juga yang diam, di hatinya mengatakan anjing menggonggong kapilah berlalu. Diam, diam, diam. Karena bodoh dan dungu juga sama. Apalagi disuruh tes DNA. Gak sama pisan antara keturunan zuriat asli dan nasab klan Ba'alwi. Alhamdulillah, terima kasih pencerah umat KH Imaduddin Usman Al-Bantani. Bismillah. Kita semua telah tahu kisah tentang sebuah nama besar yang selama berabad-abad diagungkan. Dialah klan Ba'alawi yang mengklaim sebagai pewaris darah keturunan Nabi Muhammad. Namun, hari ini mereka berdiri di persimpangan jalan, bagaikan menelan buah si malakama. Dimakan mati bapak, tak dimakan mati ibu. Keduanya membawa petaka. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menghadirkan kitab sejaman. Bukti tertulis dari masa lalu yang bisa memastikan garis nasab mereka benar tersambung kepada baginda Nabi. Di sisi lain adalah sains, tes DNA yang bisa mengungkap kebenaran silsilah darah. Apakah benar mereka berhaplogrup J1, yang berarti utrah Quraisy, atau justru berhaplogrup G, yang berarti pewaris jejak Yahudi Askenazi? Namun, amat disayangkan, alih-alih menjawab dengan menunjukkan kitab sejaman dan melakukan tes DNA, mereka justru kasakusuk, mencari legitimasi, bukan kebenaran. Mereka jelas menebar benih-benih permusuhan. Masih adakah ruang bagi klan Ba'alawi untuk terus berbohong? Simak ulasannya dalam video ini. Jangan skip agar kamu tak gagal faham. Pepatah mengatakan, bagi makan buah si malakama, atau sayang-sayang buah kepayang. Dimakan mabuk, dibuang pun sayang. Kedua peribahasa lama tersebut bukan sekedar hiasan kata. Rangkaian kalimat itu adalah cermin dari sebuah dilema. Sebuah persimpangan jalan yang penuh dengan resiko. Di titik inilah, klan Ba'alawi kini berdiri. Mereka menegakkan klaim besar bahwa nasab mereka bersambung langsung pada junjungan alam, Nabi akhir zaman Muhammad. Namun, klaim mereka tersebut telah memunculkan keraguan yang sangat tajam. Sehingga di hadapan mereka terbentang dua pilihan yang masih tersisa untuk membuktikan keabsahan dari nasab mereka. Celakanya, kedua pilihan itu laksana jalan sempit, yang masing-masing menghadirkan konsekuensi yang tak kalah mengerikan. Pilihan pertama, menunjukkan kitab sejaman. Bukti otentik dari masa lampau. Catatan sejarah yang jelas bahwa Ubaidillah memang benar adalah putra Ahmad bin Isa. Pilihan kedua, membuktikan dengan sains, melalui tes DNA yang dapat mengungkap haplogrup asli darah keturunan. Apakah benar mereka berasal dari haplogrup J1, yang berarti berasal dari garis tua suku Quraisy? Ataukah seperti yang sudah diketahui halayak, haplogrup mereka justru adalah G, yang mengarah pada jejak Yahudi Askenazi? Kedua jawaban dari pembuktian tersebut tak kunjung diberikan. Alih-alih berani memilih salah satunya sebagai pembuka jalan buntu, mereka justru kasakusuk berlari ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan. Mencari legitimasi dari para kiai, para ulama, dan para tokoh masyarakat. Klan Ba'alawi jelas tak mampu memberikan bukti. Mereka justru mencari pengakuan. Mereka seolah tak menyadari bahwa dari sinilah benih-benih perpecahan di antara umat disemai dan tumbuh dengan subur. Umat yang tadinya bersatu kini terbelah. Ironisnya, bukan karena PWILS yang sejak awal mendesak audit nasab, melainkan karena sikap Ba'alawi sendiri yang tak dapat melakukan pembuktian. Justru mereka bersikeras menolak kenyataan. Hingga kini kitab sejaman tak ditemukan, dan mustahil dapat diberikan. Sementara hasil tes DNA ratusan sampel keluarga Ba'alawi dari berbagai marka menunjukkan haplogrup mereka adalah G. Garis keturunan yang sama sekali bukan Quraisy, bukan ulah Bani Hashim, melainkan jejak Yahudi Askenazi. Inilah buah si malakama itu. Mereka bisa terus mengklaim sebagai cucu Nabi. Namun di balik klaim itu tertinggal warisan kebohongan yang akan menghantui generasi mereka kelak di kemudian hari. Generasi klan Ba'alawi pasti kelak akan semakin melek informasi dan teknologi. Mereka pun akan bertanya tentang keabsahan nasab mereka sendiri, dan tak akan pernah mendapatkan jawabannya. Ridik Sihab, Taufik Asgab, Lutfi bin Yahya, ketiga nama itu adalah pentolan yang selalu disorot tajam oleh umat Islam.
Apakah mereka berani membuka pintu audit nasab ataukah mereka akan terus berlindung di balik status quo yang rapuh tanpa bukti? Sesungguhnya akan jauh lebih terhormat bagi mereka untuk jujur menyatakan kalah, mengakui bahwa mereka tak mampu menunjukkan kitab sejaman, dan juga mengakui bahwa DNA Ba'alawi memang bukan J1. Sehingga jelas bukan Quraisy, bukan pula Bani Hashim. Bukankah Rasulullah telah bersabda, senantiasalah kalian jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Kejujuran adalah akar dari segala ketenangan, sedangkan dusta hanya akan menimbun fitnah demi fitnah, hingga akhirnya menciptakan kehinaan yang tak bisa dihapus oleh sejarah. Mari kita renungkan bersama. 10 hingga 20 tahun ke depan akan lahir generasi baru umat Islam. Generasi dengan kecerdasan, dengan akses informasi, dan dengan teknologi yang pasti jauh lebih maju. Adalah mustahil mereka akan percaya pada klan tanpa bukti. Mustahil pula mereka akan tunduk pada mitos yang tak punya dasar ilmiah. Maka ketika itu terjadi, klan Ba'alawi akan hidup di lembah keterasingan. Apakah para habaib ini akan membiarkan anak cucunya menjadi objek bulian seperti yang sudah terjadi selama 2 tahun belakangan ini? Jalan ini kini ada di tangan klan Ba'alawi. Apakah memilih kebenaran meski itu pahit? Ataukah memilih untuk membiarkan sejarah terkunci selamanya, tanpa pernah bisa menulis bab terakhirnya? Jika itu yang menjadi pilihan klan Ba'alawi, maka kita akan menyaksikan, pada akhirnya bukan dunia yang akan mengadili, tapi generasi klan Ba'alawi sendiri yang akan mengadilinya. Mereka pasti akan sulit bertahan menghadapi tsunami peradaban yang akan membuat mereka tersisi, karena kebohongan yang terus dipelihara. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa berikan like dan subscribe. Sampai jumpa di video misteri realita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.